Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juga kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syadidul Muhtadin yang pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas masalah yang makruh di dalam wudu. Diiringi dengan salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnatan rasul karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Pasal yang keempat, makruh wudu. Di antara yang dimakruhkan dalam berwudu ialah dengan melebihkan
mencucur air pada anggota sekalipun berada di pinggir sungai, melebihkan mencucur air pada anggota sekalipun berada di pinggir sungai, berlebihan. Yang sunatnya 3 kali, misalnya dilebihinya 4 atau 5 kali, makruh kan? Atau memakai banyu terlalu banyak, ya. Misalnya sekali membasuh tangan aja saya habis, misalnya kebanyakan. Walaupun berada di pinggir sungai, artinya sepadan banyak, tetap kayak makruh juga ya. Dan hukum makruh ini pada air yang bukan air wakaf. Pada air yang bukan air wakaf, artinya bebas dia memakainya. Tetapi kalau air itu termasuk air wakaf, maka hukumnya haram. Misalnya banyunya itu banyu wakaf, misalnya orang ada bawa wakaf sumur, ya, sumur kan diwakafkan orang misalnya. Nah, jadi air lebar, air wakaf katanya. Nah itu kalau berlebihan malah karena makruh haram hukumnya. Dan juga makruh meninggalkan menyelati jenggot yang tebal. Menyelati jenggot yang tebal makruh pada diselati, sekalipun dalam keadaan ihram, ya, sekalipun dalam keadaan ihram. Sebagian ulama mengatakan makruh bagi orang yang ihram menyelati jenggotnya yang tebal. Nah, ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwa menyelati jenggot yang tebal itu bagi orang yang bukan ihram itu makruh. Kemudian makruh berlebihan membasuh anggota dari 3 kali. Makruh berlebihan membasuh anggota dari 3 kali, atau kurang dari 3 kali. Jadi yang sunat itu 3 kali, yang wajib sekali. Ya. Wajibnya itu kan sekali membasuh. Kemudian yang sunat 3 kali. Kalau 2 kali aja, nah makruh. Kalau lebihan 4 kali, makruh juga ya. Jadi 3, ya, terlalu kawan-kawan. Sekali wajib, ya, 3 kali sunnah. Artinya sekali membasuh hukumnya wajib. Nah 3 kali, nah itu sunnahnya. Karena ya Nabi kayak itu juga membasuh 3 kali itu. Membasuh anggota wudhunya selalu 3 kali Nabi. Kemudian beliau bersabda, "Hakadza wudhu'u faman zada 'ala hadza aw naqasa faqad asya'a wa zalama." Juga Nabi ya, artinya demikianlah wudhu. 3 kali tadi ya, demikianlah wudhu dan Nabi. Dan barang siapa yang menambah dari ini, Nabi dari 3,
atau menguranginya, dua aja misalnya, maka sesungguhnya ia telah berlaku buruk dan berbuat aniaya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah dari Amr bin Su'ab. Yakni ia menyalahi sunnah, maksudnya yang asa awal ulama telah berlaku buruk dan berbuat aniaya, maksudnya menyalahi sunnah Nabi, menyalahi sunnah yang sunnahnya 3 kali, ya ini 2 atau 4, ya 2 kali atau 4 kali. Makruh meminta tolong kepada orang untuk membasuh anggota wudunya tanpa ada alasan. Makruh jangan meminta tolong kepada orang lain untuk membasuh anggota wudunya tanpa ada alasan. Tetapi meminta tolong untuk mencucurkan air sekalipun ada alasan tidak dimakruhkan. Mencucurkan aja ya. Ada yang tadi meminta tolong kepada orang lain untuk membasuh anggota, membasuh itu kan kalau busuk-busuknya kan. Nah, kita pada alasan, ya ada alasan, lalu kita harus makan orang itu makruh. Tapi kalau ada uzur, kan apa? Tetapi kalau minta tolong untuk mencucurkan air, ya sekalipun ada alasan, itu tidak dimakruhkan. Hanya menyalahi sunnah seperti yang diterangkan dahulu, menyalahi sunnah. Makruh mendahulukan tangan kiri dari tangan kanan. Makruh berwudu mendahulukan tangan kiri dari tangan kanan. Tangan kiri berwudu dari tangan kanan, itu makruh. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Baqarah bahwa setiap yang diperselisihkan ulama tentang wajibnya maka makruh meninggalkannya. Seperti yang diterangkan oleh Imam Haramain pada sunat mandi hari Jumat, dan setiap sunat muakkad makruh meninggalkannya. Kemudian pasal yang kelima, menyapu sepatu atau khuf. Diperbolehkan menyapu sepatu sebagai ganti membasuh kaki dalam wudu, karena diterangkan dalam beberapa buah hadis yang masyhur. Sebagian ulama mengatakan hadis itu termasuk hadis yang mutawatir, sehingga siapa yang mengingkarinya jadilah dia kafir.
Diketahui dari perkataan boleh menyapu sepatu yang berarti membasuh kaki lebih utama daripada menyapu sepatu. Tetapi terkadang menyapu sepatu sunat bagi orang yang bingung tentang menyapu sepatu karena itu ia memilih membasuh kaki yang lebih utama dari menyapu sepatu, atau ragu tentang kebolehan, atau ia menjadi orang yang diikuti. Seperti itulah berlaku pada semua keringanan atau rukhsah yang lainnya. Dan demikian juga sunat menyapu sepatu bagi orang yang takut terluput dari sholat berjamaah apabila dia membasuh kakinya. Amun membasuh kaki itu kan awas sedikit kan. Kalau menyapu kok saja, nah cuma saja. Ternyata orang yang takut ketinggalan jamaah. Sunat menyapu sepatu bagi orang yang terdesak berhadas. Padahal dia sudah berwudu. Air yang ada hanya sedikit. Ya, kalau disapunya di atas sepatu, air itu cukup dipakai untuk berwudu lagi ya. Dan jika dibasuhnya kakinya, air tidak cukup untuk berwudu. Maka pada saat itu sunat baginya memakai sepatu dan menyapu di atas sepatu sesudah berhadas. Dan terkadang wajib menyapu di atas sepatu karena takut tidak sempat wukuf di Arafah atau tidak sempat melontar jumrah atau tidak sempat tawaf wada atau tidak sempat sholat Jumat atau tidak sempat melepaskan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir, yakni apabila membasuh kaki dalam wudunya dia tidak sempat mengerjakan semua pekerjaan tersebut. Ada juga wajib ya, terkadang wajib jadi menyapu di atas sepatu karena takut tidak sempat wukuf di Arafah. Memacu sepatu, membasuh pambat ya, makan waktu gitu. Tapi kalau cuma menyapu kok, sempat selesai ya kan. Demikian juga kalau orang yang memakai sepatu berhadas dan air hanya sedikit, kalau dibasuhnya kakinya air tidak cukup, dan kalau hanya disapunya di atas sepatu air jadi cukup. Ya. Kalau misalnya membasuh batis, ada cukup kan wudu. Lebih baik disapu di atas sepatu aja kok selesai ya kan, awal wudu. Wajib artinya jangan wajib menyapu sepatu tadi. Kenapa? Karena kalau dipacul sepatu ya kan, dibasuhnya air kada cukup untuk berwudu. Dan terkadang haram menyapu di atas sepatu bagi orang yang ihram, yang sengaja dan dengan kehendaknya sendiri memakai sepatu.
Dikeluarkan dari perkataan menyapu di atas kedua sepatu ialah menyapu sebelah sepatu. Maka tidak dibolehkan, melainkan bagi orang yang hanya mempunyai satu kaki. Dan keluar dari perkataan wudu yaitu mandi wajib atau sunat atau membasuh najis yang ada pada kakinya, maka tidak cukup pada yang demikian itu menyapu dua sepatu, tetapi wajib membasuhnya, ya wajib membasuhnya jika kakinya tadi ada najis. Kemudian syarat diperbolehkan menyapu sepatu ada 9 perkara syaratnya. Pertama, hendaknya sepatu itu dipakai sesudah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Sudah bersuci dari hadas besar dan kecil, ya, lalu pakai sepatu, pasang sepatu. Apabila batal karena wudu, kalau saya dipakai lagi sepatu ya cukup disapu di atasnya. Umpamanya tidak ada satu anggota tubuh juga pun yang belum suci, baik suci itu mandi, wudu atau tayamum. Maka kalau dipakai sebelum sempurna sucinya, seperti dibasuhnya sebelah kakinya lalu dimasukkannya kakinya ke dalam sepatu, kemudian dibasuhnya lagi kakinya yang sebelah lalu dimasukkan ke dalam sepatu, maka ia tidak boleh menyapu di atas sepatu terkecuali jika diketahuinya jika dikeluarkannya kakinya yang dibasuh terdahulu itu dari sepatu kemudian dimasukkannya lagi. Jadi kalau boleh basuh saya basuh. Jadi maksudnya masuk cukup sepatu itu tadi sesudah suci seluruh anggotanya, sudah bersuci, sudah berwudu, hanya memakai sepatu. Maka barulah boleh dia menyapu sepatu karena sepatu dipakainya sesudah sempurna sucinya. Sudah sempurna sucinya, ya boleh pasang dari sepatu atau hook. Nah, karena membatal kalau yang memacul ya kan tinggal menyapu sepatunya tadi. Kemudian yang kedua, jika kelihatan bagian kaki yang wajib dibasuh dari celah jahitan sepatu itu maka tidak cukup dan yang dimaafkan dengan masuknya air melalui jahitan karena sukar memeliharanya. Tetapi memadai sepatu yang dibikin dari kaca yang terang, sekalipun jika hendak ditutup bagian yang wajib dibasuh dari penglihatan mata. Karena yang dimaksud di sini menutup bagian kaki yang wajib dari masuk air ke dalam sepatu, bukan menutup penglihatan mata. Jadi sepatunya itu harus menutup seluruh anggota yang wajib dibasuh di kaki. Jadi artinya melewati mata kaki sepatunya, ya melewati mata kaki sepatunya. Berbeda dengan hukum menutup aurat. Dan kalau sepatu itu berlapis dan sobek, lapisannya yang di luar atau yang di dalam
tidaklah mengapa jika lapisan yang tidak sobek tadi masih kuat. Karena kedua lapisan itu sobek, baik lapisan dalam maupun lapisan luar, maka dilihat jika berbetulan kedua sobekan itu tadi, maka tidak memadai dan jika tidak berbetulan keduanya tidak mengapa. Demikianlah yang diterangkan di dalam Tuhfah. Kemudian yang ketiga, syaratnya hendaknya kedua sepatu itu suci ya, daripada sekalipun tidak halal. Hendaknya kedua sepatu itu suci sekalipun tidak halal. Maka memadai sepatu rampasan atau sepatu curian atau yang dibuat dari emas atau perak selama semua itu suci. Tetapi tidak memadai sepatu yang najis. Berbeda seperti yang dibikin dari kulit bangkai atau yang kena najis dengan najis yang tidak dimaafkan, atau yang kena najis yang tidak dimaafkan tetapi disabunya pada tempat najis karena tidak sah sholat dengannya. Tetapi jika disabunya pada tempat lain dari tempat najis tadi, maka memadailah dan sahlah sholatnya. Kemudian yang keempat, syaratnya hendaklah kedua sepatu itu kuat sekira dapat dipergunakan berjalan beberapa kali. Karena kebiasaannya pada waktu diperbolehkan memakainya akan dipergunakan untuk beberapa kali diperlukan ya. Waktu itu ialah sehari semalam bagi orang yang mukim dan yang seumpamanya, dan 3 malam bagi orang yang dalam perjalanan atau musafir. Yang diperbolehkan mengkosor. Karena itu sepatu tadi hendaknya kuat yang dapat dipakai dalam jangka waktu tersebut. Sekalipun yang memakai sepatu itu lumpuh, tidak kuasa berjalan, maka diketahui dari yang demikian itu bahwa memakai sepatu jika yang musafir maka dianggap sepatu itu kuat. Apabila dapat dibawa berjalan berulang-ulang kali karena keperluan seperti 3 hari 3 malam, dan jika mungkin maka dianggap kuat dapat dipakai berjalan berulang kali dalam memenuhi keperluan orang yang mungkin yang kebiasaannya di dalam negeri sehari semalam. Maka tidak dianggap keperluan orang yang mungkin sama dengan keperluan orang yang musafir. Inilah yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Sedang yang dianggap kuat oleh Syekh Ahli dalam Nihayat bahwa memakai sepatu itu jika ia mukim maka dianggap kuat, sepatu itu kuat dapat dibawa berjalan beberapa kali seperti keperluan orang musafir yang kebiasaannya dalam berjalan sehari semalam. Maka jika sama, maka tidak memadai sepatu yang tidak kuat karena tipis, yang kalau dibawa berjalan beberapa kali sudah sobek, atau sangat sempit atau sangat luas, dan sekalipun kuat karena yang seperti itu tidak dapat dibawa berjalan beberapa kali. Demikian dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, guru-guru kita, dan
muslimin muslimat. Amin. Mudah-mudahan mengabulkan kesalahan dan kita dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita pada husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum